Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tayyib. Sekarang laki-laki dengan perempuan. Bagaimana cara kemudian bisa mendapatkan pasangan dalam kehidupan itu? Lihat rumusnya, ikhtiyar. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbeda-beda tempat. Syu'ub itu masyarakat yang terpisah. Kalau sekarang RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian negara. Jadi silahkan ikhtiar. Kalau belum ketemu, cek di sekitar RT. Barangkali ada yang cocok, kan? Tidak ketemu, beda RW, ya. Ya beda ketemu lagi, berarti beda kelurahan. Cek lagi terus, ya kecamatan. Ya silahkan cek. Mungkin yang di Jawa jodohnya di Papua, yang di Papua jodohnya di Sumatera. Bisa terjadi provinsi. Masya Allah, kalau nggak ketemu juga di Indonesia, jodoh Anda mungkin ada di Afrika, kan? Ada di Arab, ada di Amerika. Bisa ketemu. Dunia ini begitu luas. Masa dari sekian perempuan nggak ada yang cocok untuk Anda? Anda siapa? Ya. Atau sebaliknya, di antara sekian laki-laki nggak ada yang sama untuk Anda. Ya. Anda pasti ada ketemu, insya Allah. Kalau Anda mau berikhtiar, kecuali kalau Anda menambahkan bidadari di akhirat. Saya mau nanti bidadari aja di akhirat, kan? Nggak ada masalah di sini, silakan. Tapi sepanjang di dunia, ya Allah, silakan berikhtiar. Tayyib. Bahkan waqabail. Waqabail, beda suku misalnya, nggak ada masalah di sini. Tayyib, ya. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh. Bagaimana perempuan sekampung dinikahi? Ya, yang lain lah. Satu aja cukup, satu. Menikah dengan perempuan sekampung itu haram hukumnya. Ya. Cukup satu, tidak bisa dua, tiga, empat. Sekampung kebanyakan, ya. Baik. Jadi lihat di kampung ada nggak yang cocok dengan Anda? Satu suku, satu RT, satu RW dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin mencari pasangan, kata Allah, setelah menemukan tempat-tempat tadi, ada dikira cocok misalnya dengan baik, maka dalil Quran bukan pacaran, bukan bertindak misalnya yang maksiat dan sebagainya. Maka usaha yang serius untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi dengan 4 motivasi, 4 hal. Ya, pertama li jamaliha, ya karena cantiknya. Tapi bukan jamilah di sini, tapi jamal. Kalau jamilah itu cantik fisikat. Tapi kalau jamal itu sifat kecantikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon izin ya, mohon maaf kalau diteruskan ke hadis-hadis Nabi, cantik itu ternyata bukan dalam keadaan fisik yang relatif. Kan orang bilang cantik itu relatif kan, kalau jelek mutlak gitu kan. Tapi dalam konteks ini apa yang menjadikan cantik itu relatif? Ternyata ada kaitan dengan akhlak. Saya mau tanya sebentar, cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Zainab, istri Nabi? Anda pernah lihat? Katakan Allah alam, nggak usah ngarang. Ingat saya katakan, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini nggak usah dipakai. Jadi, kalau nggak pernah lihat, coba katakan Allah alam. Zainab binti Jahsh itu begitu cantik, luar biasa. Orang melihat mata tidak berkedip, wajah tidak menoleh. Saking cantiknya, jauh dibanding ibu yang ada sekarang, kan? Itu luar biasa. Karena itu ketika Nabi menikah dengan Zainab, fitnah muncul. Wah, itu Muhammad cuma pengen menikah dengan dia saja. Dia menggagalkan pernikahan anak angkatnya, cuma ingin menikahinya, cuma karena syahwatnya saja. Tapi dari beliau tidak pernah punya keturunan. Biasa. Maaf, dan tidak disebut dalam mimpi Nabi. Sayyidah Aisyah disebut dengan Humairah, cantik kemerah-merahan, tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan beliau janda, gitu kan? Telah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak juga, dan Nabi sayang dengan beliau. Cintanya luar biasa. Masya Allah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamal. Ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Saya lukiskan sebentar aja ya. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira. Jadi di Gua Hira wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun, Nabi biasa bertahanus. Kemudian wahyu belum turun, Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang, tiba-tiba dengar suara Muhammad. Sementara Rasulullah melihat ke kanan tidak ada orang, kiri kosong, depan nggak ada, ke belakang kosong. Begitu ke atas, tiba-tiba ada makhluk berjubah putih, gitu kan? Seperti duduk di antara langit dan bumi mengatakan Muhammad. Tayyib. Sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya, karena Jibril ketika turun menyamar jadi laki-laki yang memeluk Nabi, belum muncul seperti rupanya. Maka kata Nabi, faro'ibtu minhu. Ro'ibtu itu keadaan khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Itu Nabi takut, khawatir. Jadi takut itu biasa, Pak. Itu fitrah. Yang paling aneh manusia yang nggak pernah takut, itu aneh. Saya tidak punya rasa takut. Kamu siapa? Nabi aja takut, masa Anda enggak? Yang tidak tepat itu yang orang yang larut dalam ketakutan. Terus begitu itu ada masalah itu.
Tapi yang paling menarik begitu beliau khawatir takut luar biasa, sampai ke rumah, begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Cuman lihat wajahnya aja. Kemudian digenggam tangannya, dia mengatakan, Nabi mengatakan, zammiluni, tolong selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamar, diselimuti oleh beliau. Perhatikan, dikatakan kalimat, dan puncak kalimat ini yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Zaujil karim, suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau selalu menyambung silaturahim, engkau suka bantu orang, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu seketika hilang semua kegelisahannya, tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya, begitu lihat istri tiba-tiba tenang, begitu mendengar kalimat istri nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain belum tentu sama, tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ingin berusaha menyaingi Khadijah radhiyallahu taala anha, bukan cemburu biasa, bukan, ingin seperti itu, ingin disebut dalam mimpi Nabi. Ya, kata beliau, apa sih keistimewaannya? Masya Allah, kata Nabi, dia perempuan pertama yang beriman kepadaku saat semua yang lain diinginkan. Dia perempuan yang menginfakkan semua hartanya untuk suksesnya dakwah ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kubur, ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi penghulu surga itu Sayyidah Khadijah. Maka kalau Anda mencari misalnya dengan konsep ta'aruf, cari silahkan. Ya, ada miniaturnya di istri Nabi. Makanya Nabi diperkenankan menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Kalau Anda belajar lebih dalam lagi, ikuti kajiannya tentang istri Nabi, ternyata karakteristik perempuan-perempuan di muka bumi itu nampak nanti pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Pak. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi diarahkan kepada hal yang positif. Cemburunya urusan ibadah, perhitungannya urusan ibadah. Dulu urusan belanja, tapi ketika dididik oleh Nabi, tiba-tiba bagaimana satu kurma jadi ibadah. Bagaimana saya bisa menyaingi sholat sunnah teman saya yang satu itu. Bagaimana supaya saya bisa menyaingi ibadah dia. Itu selalu begitu. Nanti ibu pulang dari sini, coba cek kira-kira ibu mirip siapa. Ya, buka fikihnya, jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Anda perempuan, keluarkan sahabat-sahabat perempuan, istri-istri Nabi, pelajari di situ. Alhamdulillah. Kalau kira-kira nanti bapak uji aja besok, kira-kira mirip siapa? Ya kalau mirip Sayyidah Khadijah, begitu antum pulang lihat wajah istri, setengah kegelisahan hilang. Masya Allah. Mendengar kata-kata istri, ketenangan muncul Khadijah. Tapi begitu antum pulang, nggak punya masalah sebetulnya di kantor, lihat wajah istri, ada masalah misalnya kan? Itu repot itu repot. Ya, baik.